Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahra Putri, NIM 048, Prodi PGMI 3B, Matkul Keterampilan Berbahasa, dosen pengampu Dr. Hajah Suprapti MPD. Saya di sini bakal menyampaikan apa itu keterampilan berbahasa membaca. Pengertian, membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan bahasa pokok dan merupakan bagian atau komponen dari komunikasi tulis. Dalam komunikasi tulis, lambang-lambang bunyi bahasa diubah menjadi lambang-lambang tulis atau huruf. Membaca adalah proses berpikir yang termasuk di dalamnya memahami, menceritakan, menafsirkan arti dan lambang-lambang tulisan dan melibatkan penglihatan, gerak mata, pembicaraan batin dan ingatan. Jenis-jenisnya itu ada beberapa yang saya ambil. Membaca intensi yaitu adalah membaca secara detail, yang termasuk membaca intensif adalah membaca studi seksama, penanganan terpencil untuk mengerjakan tugas, jadi lebih menekankan pada tingkat pemahaman pesan yang disampaikan penulis. Terus selanjutnya ada membaca ekstensi, yaitu ketika seseorang membaca secara lebih luas, di mana objek yang dibaca lebih banyak dan memerlukan waktu yang relatif singkat. Kelemahannya dari segi penyerapan materi lebih rendah. Bentuk membaca ekstensif yaitu adalah membaca survei, membaca sekilas yang ada di surat kabar atau tabloid. Terus selanjutnya ada membaca kreatif, adalah membaca untuk mencari ilmu baru dari bacaan yang sudah dibaca. Jadi pembaca lebih menekankan pada esensi isi bacaannya. Kebalikan dari membaca cepat yaitu hanya mengejar kecepatan membaca tanpa memperhatikan pesan yang dibaca, tanda bacanya. Terus teknik membaca itu ada skimming, berarti melihat sekilas. Skimming dapat dipahami sebagai teknik membaca cepat di mana pembaca memperhatikan poin utama dan esensi dalam bagian itu saja. Contoh, ada data lain yang tidak perlu sengaja dilompati. Dengan kata lain, membaca skimming tidak membutuhkan pembacaan intim tetapi harus fokus. Terus yaitu ada scanning, berarti membaca sesuatu. Scanning mengacu pada metode membaca selektif yang umumnya digunakan oleh pembaca ketika dia sedang mencari beberapa informasi tanpa membaca teks secara menyeluruh. Contoh, dia mau membeli tiket kereta api. Terus selanjutnya ada selecting atau bisa disebut juga teknik membaca pilih. Jenis teknik membaca yang satu ini tuh cukup terbilang sangat mengutamakan kebutuhan. Artinya memilih teks dan bagian yang belum dibaca berdasarkan pada kebutuhan. Teknik ini biasanya dilakukan sebelum kegiatan membaca. Misalnya saat membaca judul berita di surat kabar. Selecting biasanya digunakan oleh orang yang ingin mengembangkan tulisannya hingga menjadi menarik. Yaitu yang selanjutnya ada skipping, yaitu teknik membaca yang mengabaikan atau melampati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. Sederhananya, jika tulisan yang dibaca sudah tidak relevan dengan keinginan atau diabaikan, maka dilompati saja. Teknik membaca ini itu dapat digunakan di semua bagian bacaan. Faktor membaca itu ada beberapa. Yang pertama ada faktor fisiologis. Ini tuh berhubungan dengan kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Faktor fisiologis ini bisa berpengaruh dalam kemampuan membaca anak. Gangguan fungsi pada alat bicara, alat pendengaran, dan alat penglihatan dapat menghambat kemampuan anak belajar membaca.
Meskipun tidak memiliki gangguan pada alat penglihatannya, beberapa anak mengalami kesulitan dalam belajar membaca. Hal tersebut dapat dikarenakan belum berkembangnya kemampuan dalam membedakan simbol seperti huruf, angka, dan kata. Selanjutnya itu ada faktor lingkungan. Ini tuh juga dapat mempengaruhi kemampuan membaca anak. Lingkungan dapat membentuk sikap, pribadi, nilai, dan kemampuan bahasa anak. Anak yang tinggal dalam keluarga yang harmonis dan cinta kasih sayang anak itu tinggi, anak itu akan selalu menemani dan membimbing anaknya dalam belajar. Orang tuanya tidak akan, maksudnya anak tidak akan menemukan kesulitan yang berarti dalam belajar membaca. Terus selanjutnya ada manfaat membaca, yaitu dari aspek kekuatan atau potensi itu dapat satu melatih otak, yaitu ada membaca dapat membantu menjaga otak agar selalu menjalankan fungsinya secara sempurna. Saat membaca, otak dituntut untuk berpikir, menganalisis berbagai masalah, mencari jalan dan mencari solusi hingga menemukan hal-hal baru. Kegiatan ini tuh dapat membantu orang semakin cerdas karena sel-sel otak terus dimaksimalkan potensinya dan tidak dibiarkan tenggelam dalam tidur panjangnya. Yang kedua, ada memiliki tingkat konsentrasi yang baik, yaitu orang yang membaca buku biasanya memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Hal ini itu membantu kita dalam mengembangkan keterampilan objektivitas. Terus selanjutnya ada aspek kesehatan, yaitu meningkatkan kemampuan otak. Cerita fiksi memancing pada pembacanya untuk berimajinasi. Terdapat karakter yang ada dalam persepsi yang berbeda. Sehingga secara mengagumkan kita dapat meningkatkan semua plot cerita dalam ratusan halaman. Ini tuh merupakan latihan yang baik bagi otak. Tentu saja hasilnya akan maksimal jika dilakukan secara rutin. Terus yang kedua ada meredakan stres, tidak peduli betapa beratnya rutinitas, seperti beban pekerjaan atau permasalahan hubungan dengan pasangan. Rangkaian kata yang indah bisa memancing otak untuk rileks. Novel dan cerita fiksi ditulis dengan indah bisa memancing otak untuk sejenak melupakan beban yang ada, sehingga stres kita pun bisa berkurang. Terus hubungan membaca itu ada beberapa, yang seperti menulis, menyimak, dan berbicara. Hubungan membaca dengan menulis itu, membaca dapat membantu seseorang mendapatkan informasi dan pengalaman yang lebih baik, sehingga kosakata yang dimilikinya akan lebih beragam. Semakin banyak dan baik dalam membaca, maka hasilnya tulisannya akan semakin baik. Terus membaca dengan menyimak itu hubungannya, keterampilan membaca dan menyimak memiliki hubungan positif. Semakin tinggi keterampilan menyimak pada kegiatan membaca, maka menambah wawasan pengetahuan. Hubungan membaca dengan berbicara, keterampilan berbicara dapat membantu orang belajar meningkatkan kemampuan membaca. Berbicara mengajarkan budaya dan membantu mempelajari bagaimana kata-kata dan bunyi berinteraksi untuk menciptakan makna. Membaca juga merupakan modal utama dalam proses belajar. Dengan membaca, anak-anak memperoleh pengetahuan serta mempermudah pola pikirnya untuk berpikir kritis. Sekian penjelasan saya tadi, yaitu ada keterampilan berbahasa membaca. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.